Pemirsa, tidak lama setelah melempar isi mimpinya ke publik lewat Twitter, Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menuangkan pemikirannya terkait urusan cawe-cawe Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 dalam sebuah buku. Mengapa belakangan SBY begitu khawatir dengan Presiden Joko Widodo? Apakah benar di Pilpres 2024 Presiden Joko Widodo menghendaki hanya 2 pasangan capres-cawapres, bukan 3? Apalagi 4 pasangan. Kita akan langsung mengulasnya bersama dengan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Sujono. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya langsung ke Pak Andi terlebih dahulu untuk meminta tanggapannya. Belum juga kita selesai berupaya untuk menafsirkan mimpi dari Pak SBY. Kini hadir kembali ada sebuah buku yang berisi pemikiran Pak SBY. Dan dari judul bukunya saja itu sudah jelas begitu yang ingin disasar itu sebenarnya apa? Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi. Mengapa Pak SBY merasa perlu menuangkan pemikirannya soal cawe-cawe Presiden? Apakah cuitan mimpi yang disampaikan Pak SBY beberapa waktu lalu belum cukup, Pak Andi? Nah, ini kan pertama harus diketahui bahwa buku ini adalah buku yang bersifat internal, dokumen internal untuk para kader Partai Demokrat dimanapun dia berada. Buku ini sebenarnya adalah pembelajaran bagi kader Demokrat tentang kepemimpinan dan penggunaan kekuasaan. Bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Kan dalam konstitusi kekuasaan itu tak terbatas, artinya ada batasnya. Nah, para kader Demokrat harus mengetahui di mana batas-batas kekuasaan itu. Kebetulan yang dijadikan contoh adalah soal cawe-cawe Presiden Jokowi. Tapi Pak SBY sendiri mengatakan bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi bisa saja nggak ada masalah kalau tidak dibarengi dengan penyalahgunaan kekuasaan, tidak dibarengi dengan obstruction of justice atau paling tidak tindakan-tindakan yang tidak etis. Nah, selama itu tidak melakukan hal semacam itu, maka cawe-cawe presiden mau melakukan endorsement, mendukung pasangan calon A atau B, tidak mendukung calon A atau B, ataupun ingin 2 pasangan, bukan 3 pasangan, itu hal-hal yang sah-sah saja. Tetapi kalau cawe-cawe itu dilakukan dengan fasilitas negara, kemudian menggunakan aparat negara, termasuk apakah itu TNI, Polri, intelijen, dan sebagainya, BUMN, maka dia bisa menjadi ilegal atau paling tidak etis. Nah, ini yang disampaikan kepada kader Demokrat, bahwa itu kekuasaan itu ada batasnya. Nah, mari kan masing-masing kita kader Demokrat itu untuk tahu di mana batas-batas kekuasaan itu dan jangan sampai melanggar. Itu sebabnya dalam buku itu dikatakan the president can do no wrong. Itu artinya bukan berarti presiden selalu benar dan tidak bisa salah, tapi justru artinya bahwa presiden jangan sampai salah. Kira-kira begitu. Oke, jadi artinya buku ini awal mulanya memang diterbitkan untuk kebutuhan internal, kemudian akhirnya bocor ke publik, dan banyak sekali sebenarnya isu-isu terkini gitu terkait dengan Pilpres 2024, disebut-sebut soal ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Muldoko, bahkan soal ketum parpol hingga preferensi Pak Jokowi agar kontestasi Pilpres hanya diikuti oleh 2 pasangan capres-cawapres. Apa sebenarnya tujuannya? Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini untuk wawasan, untuk membuka wawasan dari kader internal partai begitu ya. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah seberapa jauh kebenarannya? Apakah perlu diuji sampai dengan sejauh itu? Loh, kalau yang di dalam tulisan buku itu sangat sah sekali karena Pak SBY ini juga pernah jadi presiden. Kekuasaan tertinggi di Republik ini kan kekuasaan dari seorang presiden. Pak SBY juga pernah menjadi presiden. Jadi tahu di mana batas-batas kekuasaan. Bahkan kalau Pak SBY itu kemana-mana selama jadi presiden di kantongnya selalu ada Undang-Undang 45. Karena dia harus tahu di mana batas-batas kekuasaannya. Nah, itu dalam buku itu dibahas bahwa kalau begini itu ilegal. Kalau begini sah-sah saja Pak Jokowi cawe-cawe. Yang dibilang Pak Jokowi cawe-cawe positif karena untuk kepentingan bangsa. Nah, pertanyaannya misalnya kalau untuk kepentingan bangsa, kepentingan yang mana? Apakah itu menyangkut survival interest dari bangsa Indonesia, atau vital interest dari bangsa Indonesia, atau major interest, atau jangan-jangan cuma kepentingan sendiri, kepentingan diri sendiri tentang kebijakan yang dia sukai, atau tentang
legasi-legasi yang ingin dilakukan oleh presiden. Nah, harus dibedakan itu. Dan itulah tujuannya buku ini kepada rakyat kepada kader Demokrat sebenarnya untuk bisa mengetahui kasus cawe-cawe Presiden Jokowi dalam kasus Pilpres 2024 dijadikan contoh, tapi dibahas yang mana yang oke, yang mana tidak oke. Cawe-cawe begini, oh itu bisa sah-sah saja. Presiden Jokowi mendukung si A atau tidak mendukung si B atau hanya ingin dua pasangan atau Anies Baswedan nggak Ya. usah jadi calon presiden, sah-sah saya selama tidak menggunakan aparat kekuasaan ataupun fasilitas negara atau apalagi menggunakan Ya. hukum sebagai faktor eliminasi di dalam proses pencapresan. Kira-kira begitu sebenarnya. Ini Kira-kira untuk begitu. kader Demokrat. Karena Baik. ya kan. Ya, baik. Saya beralih dulu kalau ke Pak Nusirwan kalau gitu untuk menanggapi Pak Nusirwan. Ada yang salah dengan buku ini, apalagi kalau publikasinya ini sebenarnya hanya untuk kepentingan internal partai. Ya malam ini ada perubahan pembahasan. Kemarin kita bahas soal mimpi yang terhormat Pak SBY dan hari ini berubah menjadi pembahasan tentang buku Pemikiran. buku yang menurut Mas Andi tadi adalah untuk konsumsi internal. Hanya saja saya pun tidak tahu sebelumnya kalau ada buku ini, tapi karena ini menjadi pembahasan maka bukannya kita itu membahas hal produk internal ya, tidak masuk ke sana, tapi karena ini masuk di dalam pembahasan maka kita menjadi membicarakannya demikian. Nah, yang kedua adalah tentu bahwa sebuah pegangan bagi internal baik-baik saja dan tentu ada perubahan dari yang kemarin mimpi dan sekarang menjadi sebuah buku, artinya ada tertulis begitu ya, menjadi acuan yang bisa kita menjadi pegangan. Hanya saja mungkin perbedaannya adalah pandangan kami, catatan kami, sebuah pegangan bagi internal, dan di sini saya belum pernah baca buku ini dan itu tertulis berkaitan dengan cawe-cawe presiden. Nah, tentu kalau ini berkaitan untuk internal, artinya pembelajaran bagi internal, agak berarti pendidikannya adalah mengacu kepada proses yang sedang berjalan, katakanlah yang saat ini ada begitu ya. Banyak di institusi lain yang juga memiliki buku-buku pegangan, tapi itu kadang-kadang yang kita menjadi acuan itu adalah di dalam buku tersebut adalah proses pemimpin-pemimpin beberapa waktu yang lalu yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Seperti kalau di PDI Perjuangan banyak sekali buku pegangan Bung Karno yang menjadi buku pegangan di dalam sekolah partai, dan itu tidak terkait dengan pemimpin-pemimpin yang sedang berlangsung atau 1-2 periode sebelum ini. Nah, sehingga kalau misalnya ada yang berkaitan positif atau negatif, itu positioningnya akan menjadi lebih nyaman bagi beberapa pihak yang di luar internal tentunya. Berkaitan dengan penilaian selama itu cawe-cawe positif atau negatif, tentunya kita tidak perlu harus, mohon maaf, tidak perlu mengajari memimpin, karena sama-sama ini Pak Jokowi sudah hampir mengakhiri 2 periode sama dengan Pak SBY, sehingga dalam proses memimpin mana yang seharusnya bisa dilakukan dan tidak seperti Mas Andi katakan, saya pun tidak dalam kapasitas untuk mengkoreksi hal tersebut. Pegangan-pegangan sebagai seorang pemimpin tentu sudah menjadi hal yang mutlak, apakah itu yang berkaitan dengan konstitusi, nanti karena kalau kami khawatirnya juga kalau misalnya ini menjadi sebuah perdebatan. Boleh saya potong dulu, Pak Nusirwan, kita harus jeda. Tapi saya ingin Pak Andi menanggapi, apakah memang ada maksud untuk mengajari? Karena tadi dikatakan oleh Pak Nusirwan yang namanya kepemimpinan itu kan rasanya beda-beda dan seharusnya tidak perlu mengajari. Karena sekarang kalau kita lihat
banyak sekali isu-isu terkini yang sebenarnya masih berjalan begitu ya. Saya ingin nanti ke Pak Andi untuk menanggapi soal itu, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan segera kembali.